Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati, Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Arsyil Azim, atas segala limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga terhimpun kita pada malam yang sangat cerah ini dalam rutinitas kajian Rabu malam Kamis pimpinan cabang Muhammadiyah Pemiling di Masjid Baitul Maqdis dengan keadaan alhamdulillah sehat walafiat, iman Islam masih melekat dalam diri kita, nikmat sehat walafiat sehingga ringan langkah kaki kita menuju ketaatan demi ketaatan. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Jemaah rahimani wa rahmatullah, dalam ayat yang saya bacakan tadi Allah berfirman kepada manusia, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman, atas pentingnya infak atau pentingnya sedekah. Anfiqu mimma razaqnakum. Kalau dilihat dari susunan kalimatnya yang kita nafkahkan ini sebenarnya memang ya titipan Allah. Kita lahir tidak membawa apa-apa, kemudian dititipi oleh Allah rezeki. Kemudian Allah meminta sedikit daripada rezeki yang Allah amanahkan kepada kita untuk menguji iman kita. Kalau ujian orang-orang yang mulia, para sahabat Nabi dulu, mereka diajak berperang. Berangkat berperang ini meninggalkan keluarga, harta, bahkan harus siap kehilangan nyawa. Betapa berat dan agungnya ujian bagi para sahabat. Jadi ketika mereka berangkat mengikuti perintah Nabi, perintah Allah, itu sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh harta. Nah, kita sebagai umat akhir zaman ini, sebagai ulama, kita tidak diuji dengan perang, tapi perannya adalah bagaimana kita diuji oleh Allah sejauh mana kita mau mendermakan, menginfakkan harta kita. Dan ini ibadah harta itu sebagai perang, seumpama perang. Kalau dulu perang ada yang agak bergetar, ragu, demikian juga berderma itu juga ada yang bergetar dan ragu. Dalam Islam itu dikenal kata isar. Isar itu adalah sebuah sikap sosial, kita mendahulukan orang lain daripada
mendahulukan diri kita sendiri, kita memprioritaskan orang lain daripada diri kita sendiri. Ya, tidak harus dalam semua sisi tentunya, tetapi pada sisi-sisi tertentu. Berebut isar, ada yang mau bawa nasi uduk, ada yang mau bawa roti, itu bagus itu untuk berbeda. Jadi isar itu tadi sebuah pengorbanan. Nah, ini merupakan bukti sangat besar atau tidak kita katakan terbesar ya, daripada bukti keimanan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, min qablu ayyatiya ahadakumul maut. Ya, mendermakan sebagian rezeki tadi itu sebelum kita dikagetkan dengan kematian. Nah, Allah sendiri memberikan informasi bahwa yang pertama kali disadari ya, oleh seorang yang barusan meninggal dunia itu adalah kekagetan yang luar biasa. Kenapa kok hartanya belum sempat disedekahkan? Siang malam cari duit, banting tulang, keringat diperas-peras. Kadang ada yang istilahnya jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah, sadar betul dia itu. Jadi gambaran orang yang barusan meninggal dunia itu sebenarnya hanya seperti pindah tempat duduk saja. Sama rasanya. Yang kita rasakan seperti ini, orang meninggal itu setelahnya seperti ini. Cuma kagetnya apa kok sendirian? Hartanya ditinggal. Nah, kemudian ucapan yang pertama kali dia ucapkan adalah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, seandainya saja Engkau berikan waktu sesaat saja aku untuk balik sebentar ke dunia, fa asaddaqa wa aku minas sholihin, aku akan sedekahkan dulu harta aku dan aku akan beramal sholih. Informasi ini sangat jelas dan tegas, sharih dan rajih. Penyesalan, kesadaran yang begitu nyata sekali. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi minta diberi kesempatan. Enggak lama-lama, nanti habis itu mati lagi enggak apa-apa. Jadi hanya sekedar untuk membawa yang ketinggalan tadi itu dibawa. Nah, ini coba kita pahami betul bahwa para sahabat dulu itu, umat-umat terdahulu itu benar-benar paham dan paham memahami. Maka ada yang mensedekahkan harta sampai 100%, ada yang 50%, ada yang aset. Seperti Abu Darda Al-Ansari itu sawahnya, bukan sawah, ladangnya, kebun kurmanya itu hasil panennya, pohonnya sama tangannya. Nah, ini bukan berarti umat Islam itu diajak untuk tidak ngurus dunia ya, tetapi di sisi-sisi tertentu memang ada panggilan-panggilan berjihad dalam hal harta. Tehnya cocok banget ini, silakan diminum. Iya. Nah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah itu enggak akan mengakhirkan kalau ajalnya telah tiba. Jadi kalau umat Islam, orang yang beriman ini seharusnya berbicara atau membahas tentang ajal itu selesai. Jangan pura-pura kaget, loh ini kok meninggal. Padahal kemarin masih ngobrol
Loh ini kok sudah meninggal padahal kemarin masih sehat. Gak ada urusan dengan itu semua. Ajal itu idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Waktunya yang sangat tepat sudah ditetapkan, jadi jangan kaget kan. Saya paling sering sama istri saya itu orangnya saya bawa, alhamdulillah. Katanya pengen jalan-jalan ke tempat pengajian. Jadi masalah mati itu jangan nanti kaget. Kalau suaminya mati, nggak usah kaget. Kita sadar betul bahwa memang sudah ditetapkan. Jadi kematian itu kalau saya mengibaratkan adalah sedang memanen tanaman yang dia tanam selama hidup, itu meninggal. Sekarang itu kita sedang menanam. Kapan panennya? Meninggal. Kita akan lihat betul hasilnya itu. Maka mari kita tanam yang baik-baik, yang banyak. Karena perjalanannya itu setelah mati nggak ada berhenti lagi. Ini kadang-kadang saya kayak ngambang di awang-awang gitu kalau menceritakan tentang setelah mati kok nggak ada kematian lagi. Iya kayak ya Allah, tapi ya iya, tapi ya iya. Nah, di dalam agama kita ada beberapa jenis yang sudah saya rangkum di sini tentang jenis-jenis sedekah. Kalau kita sedang membahas sedekah, tidak harus berpikir tentang uang. Uang memang ada hak sedekah, ini bahkan nomor 1. Sedekah yang paling real itu adalah uang. Hari ini uang ini luar biasa, posisinya itu paling atas. Uang itu ya. Ini luar biasa. Orang kalau nggak megang uang itu seolah-olah kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi pas waktunya mau bayaran itu tambah utang, tambah beras, uang belum datang. Jadi kok kita agak sadar sedikit lah gitu. Uang itu bukan segala-galanya. Jadi kita harus punya kesadaran itu supaya apa? Iman kita matang gitu. Gak apa-apa, gak megang uang, gak apa-apa. Yang penting di rumah ada beras, ada makanan. Ini orang sudah punya ini, punya itu, lagi gak megang uang. Jangan diperbudak uang lah. Ini sengaja betul istri saya bawa ini biar ngaji bareng-bareng gitu. Iya. Ya betul sih, memang uang itu bikin tentram ya Bu ya. Tentram gitu ya, megang uang, tidurnya pules, tenang. Ini takutnya menjadi kemusyrikan ini nanti. Allah, kehadiran Allah itu terkalahkan dengan posisi uang tadi. Kita itu kalau mau tidur itu doa kan tenang, ya Allah, tawakal, ampunilah dosa saya ya Allah. Jangan uang terus. Coba kalau kita lihat bagaimana para sahabat memperlakukan uang mereka. Misalnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, nggak usahlah mau tidur. Ketika setiap kali mau masuk masjid, Abdurrahman bin Auf itu kan uangnya banyak, Pak Eko aja kalah. Abdurrahman bin Auf. Dia itu setiap kali melepas sendalnya mau masuk Masjid Nabawi, beliau bilang begini, ya Allah, aku lepaskan seluruh hartaku bersamaan aku melepaskan sendalku ini. Jadi udah gak ingat-ingat apa lagi. Ketika beliau di masjid itu sudah fokus istighfar, fokus muhasabah, fokus zikir, gak terburu-buru. Coba direnungkan ya, ini kita bareng-bareng yang merenungkan. Jangan sampai Allah itu kalah dengan uang. Allah terkalahkan dengan apa? Uang.
Maka ada kalimat, ada orang mencari rezeki tetapi melupakan sang pemberi rezeki. Anggar masalah. Pokoknya ini jangan sampai membuat kita itu mensekutukan Allah dengan uang. Kita selama ini hanya mengenal menyekutukan Allah itu menyembah patung, ini itu persembahan begini dan begitu. Nggak taunya uang juga itu bisa menjadi tauhid kalau kita terlalu berlebih-lebihan. Maka Allah itu ketika sedang tidak memberikan kita rezeki berupa uang, itu biar kita itu sadar bahwa itu bukan segalanya. Masih bisa hidup, masih bisa ibadah, masih bisa apa saja. Orang saya itu kalau merenungkan duduk itu memang merenungkan perjalanan uang itu sehari itu memang luar biasa ya. Transaksi perbankan itu Pak ya, baru dikirim ke sana, dari sana dikirim ke sana lagi, antar bank, interbank, uang itu mana yang nyasar ke rekening kita itu kan apa namanya, mobilnya itu luar biasa, mobil banking itu luar biasa. Barusan ditransfer, belum lama sudah ditransfer lagi, terus begitu. Bahkan saya punya teman profesor ya, kemarin kita terus saya munus, kenapa? Habis gajian ngirim 5 anaknya profesor itu. Sekolah semua dikirim semua sampai mulus perutnya katanya. Pak profesor aja mulus, apalagi yang cuma S1. Coba itu tadi kita pikirkan dan dalami, kita renungkan dan tadabburi. Jangan sampai kita itu ribut masalah uang. Saya punya teman kerja di Polda. Dia itu komitmen, pokoknya jangan pernah ribut masalah uang. Dengan istrinya punya komitmen, pokoknya jangan ribut masalah uang. Uang itu sama-sama enggak, kita bukan yang buat, sama-sama dicari. Dapat alhamdulillah, enggak dapat sabar. Nah, jenis sedekah yang pertama itu dengan uang. Kalau kita mendapatkan uang itu coba tengok kanan kiri, ya kan, sisihkan untuk mereka. Berapa ukurannya? Kita bisa kok misalkan beli garam dibagi tetangga. Garam sebungkus 1.000. Ya beli 10 bungkus, bagi sama tetangga. Saya pernah ceritakan kan dulu saya pernah sedekah cabai. Ini ada cabai oleh cabai. Nah cabai itu balik lagi ternyata dalam bentuk sambal terasi plus lele bakar. Lah kok ada lele sama lalangnya? Iya ini tadi cabai dari Pak Roman. Pulangnya bentuknya sudah jadi pecel lele. Hari itu juga itu. Dan orang yang sangat pengertian itu biasanya maaf, orang miskin itu sangat pengertian, pandai berterima kasih, beda sama orang kaya. Ya mungkin nggak sempet kali ya. Orang miskin dapat cabai, bingung mau ngapain, ya berterasi kan gitu. Juga boleh dengan barang, itu yang posisi yang kedua, dengan barang apapun, boleh barang baru, barang bekas juga boleh. Baju bekas layak pakai. Ya, layak pakai dan layak syar'i. Nah ini layak syar'i juga kita pertimbangkan, jangan kita sedekah baju yang sudah sempit, mentet-mentet, mengumbar aurat, itu enggak usah, mendingan jadi keset aja kayak gitu.
Maka jangan menyepelekan barang bekas ya. Kalau ini dikoordinir dengan baik, ya sedekah barang bukan ya bekas ini dalam arti memang ya bahasa kita ya, second lah. Seperti hadis Sauban tadi, masuk surga orang yang sedekah barang-barang. Seperti Sauban, sahabat Sauban, ditampakkan pahalanya betul-betul. Di kajian cabang Gadingrejo itu sudah gara-gara barang bekas itu sudah jadi 3 rumah. Rumah fakir miskin sudah jadi dibongkar. Apa namanya? Bedah rumah. Saya pernah ngisi pengajian begitu, coba mereka amalkan betul. Sedekah barang bekas di rumah kita disortir yang memang sudah 10 tahun ngesek-ngesek inggon, menu-menuin tempat itu dikumpulkan, entah dijual, entah di apa, ditukar apa gitu. Sudah jadi 3 rumah di Gadingrejo. Digerakan sedekah barang bekas yang masih punya nilai. Ya syukur baru, tapi pahalanya tentu lebih besar. Dan alhamdulillah saya juga lupa terus ini mau apa ngajak nengok rumah yang pernah kita bedah tadi ya, termasuk dari sini juga partisipasi itu ya. Ya kalau memang diperlukan ya kita bisa nengok ke sana, boleh. Sudah jadi. Yang ketiga dengan ilmu. Ilmu, menolong dengan ilmu, mengajar, berfatwa, itu sedekah. Karena bisa jadi sedekah ilmu itu nilainya lebih besar dari sedekah harta, dan bisa jadi sedekah harta itu nilainya lebih besar dari sedekah ilmu. Lihat kahanan gitu. Kalau kita melihat orang miskin sudah kelaparan, jangan diceramai. Gak penting ilmunya itu. Beras, ya kan? Roti, gula, sembako. Jangan bertakwalah kepada Allah, Pak. Sudah lapar, disuruh bertakwa kepada Allah. Tidak boleh. Siapa yang tidak boleh? Dulu pernah saya sampaikan perucapan sahabat Ali bin Abi Thalib. Janganlah kalian berbicara akhirat di depan orang yang perutnya lapar. Jangan berbicara akhirat di hadapan orang perutnya lapar. Kondisinya bisa kita pahami dengan tenaga. Membantu dengan tenaga. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang melihat ada orang yang sedang mengangkat benda berat, bantulah. Bahkan tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang mengangkat benda berat. Assalamualaikum, assalamualaikum, mau ngambil lemari gitu ya. Gak boleh. Ada 3 orang yang tidak boleh diucapkan salam, Pak. Orang yang di dalam toilet, ya, orang yang sedang memikul barang berat. Satu lagi apa ya? Masjid. Di masjid tidak boleh barang Assalamualaikum masuk. Masuk aja duduk, jangan assalamualaikum. Di masjid. Kadang masih ketemu kita Assalamualaikum. Kajian itu. Kajian pun masuk aja. Doa Allahumma kali Abu Rahmati, masuk salat 2 rakaat, tahiyatul masjid, duduk. Enggak usah salah. Tiga itu yang enggak usah salah. Ya, sedekah tenaga, ya, membantu dengan tenaga. Jadi kita tidak boleh menyepelekan.
apakah bersih-bersih desa, apakah membantu orang pindahan, macam-macam. Istilah gotong royong gugur gunung ini sebenarnya luar biasa, yaitu memiliki dasar syariat yang sangat kuat, kerjasama. Itu manfaatnya luar biasa. Ya, itu cuma disayurin gori santan sama goreng kerupuk dulu itu. Kalau dulu tapi itu ya. Tempe itu udah enak, saya gori itu disantan. Mie itu udah agak keren. Saking orang mudengnya orang Indonesia, padahal mie sama nasi ya sama. Kerupuk ya sama, terbuat dari singkong. Dan kemudian kalau dengan uang susah, dengan barang nggak punya, dengan ilmu nggak memadai, waktu nggak sempat, tenaga juga nggak memungkinkan, dengan senyuman, Pak. Senyuman itu udah menjadi sedekah. Senyum aja di hadapan orang susah itu, senyum akan menjadi obat. Jangan menampakkan kesusahan, baik di hadapan orang senang ataupun di hadapan orang, bahkan apalagi di hadapan orang susah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau menampakkan senyum di hadapan saudaramu itu sedekah. Bahkan engkau tidak akan mungkin memuaskan saudaramu, tetanggamu, temanmu dengan harta sepenuh langit dan bumi, tapi dia akan puas ketika engkau tersenyum. Dengan senyuman. Ketemu keluarga, lama nggak ketemu, jangan cemberut, senyum. Ya, senyum ini berjuta makna, senyum itu. Ya. Senyum itu bisa mengenyangkan, senyum itu bisa menghilangkan haus, senyum itu bisa menghilangkan sedih. Begitu pula sebaliknya, cemberut itu bisa menambah suasana jadi tidak baik. Yang tadinya kenyang jadi lapar, yang tadinya bahagia jadi sedih karena apa? Dia dalam cemberut aja. Dan ini ibu-ibu, ketika Rasul ditanya tentang ibadah seorang wanita yang paling besar pahalanya di sisi Allah itu, ternyata bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan sedekahnya, tapi apa? Senyumnya. Itu pada suaminya. Jadi senyum seorang istri kepada suami itu udah jamin surga pokoknya. Ya silakan, ini berat apa tidak? Senyum. Cuman senyum aja, udah senyum. Engkau menampakkan wajah kepada suamimu dan suamimu ridho, senang, itu pahalanya. Wanita itu kalau sholat khusyuk, puasa kuat, ngaji pintar. Wanita senyumnya susah, selesai. Orang sama laki-laki lain aja bisa senyum, masa sama suaminya nggak bisa senyum? Kemana Pak Hante? Nyapa orang ramah betul, senyumnya dimanis-manisi. Sama suaminya tidak senyum. Alhamdulillah. Biasanya kalau suami yang ngasih tahu dia kurang percaya, tapi kalau orang lain yang ngasih tahu agak mandi. Di Jepang itu ada sekolahan, setiap hari 1/4 jam itu cuma diajari senyum. Setiap kali mau sekolah, pelajaran pertama itu adalah pelajaran senyum. Di Jepang itu ada. Di sana itu kan orang sangat serius, susah banget senyum itu. Susah ketemu orang Jepang ketawa. Serius. Maka mereka sadar. Ya kan? Ada 50
ya 50 syarat 50 syarat dalam wajah itu. Untuk tersenyum itu hanya butuh 3 syarat, tapi untuk marah butuh 47 syarat. Maka kalau orang sering marah itu cepat sarap. Ya karena diporsir betul syarat wajah yang 50 itu, kerja keras terus. Untuk senyum hanya 3 saja. Iya, 3 saja. Ini ada sebuah artikel yang menjelaskan seperti itu. Kemudian dengan ide, pendapat, jangan sampai nggak punya pendapat kalau memang kira-kira kita dibutuhkan pendapatnya. Jangan nggak rumongso, nggak bisa rumongso apa namanya. Tapi aja rumongso iso. Aja rumongso iso tapi kudu sing iso rumongso itu bahasa Jawa. Apa iya. Pokoknya apik lah gitu kan. Kemudian kalau kita masih punya kesempatan lain bersedekah dengan doa. Gak bisa apapun, gak bisa memberikan apapun. Doa itu sebagai sedekah. Doa-doa kita itu kadang-kadang nanti justru malah menjelma sebagai sebuah solusi yang luar biasa bagi seseorang yang kita doakan tanpa mereka sadari. Bahkan Allah menyiapkan pasukan khusus dari golongan malaikat untuk mencari orang-orang yang rajin mendoakan saudaranya, Pak. Kalau kita rajin mendoakan saudara kita, teman kita, ada malaikat yang khusus Allah ciptakan untuk mendoakan orang-orang yang mendoakan temannya. Bagi engkau juga seperti apa yang engkau mintakan kepada saudara. Jadi dibalikkan. Kalau kita itu mendoakan orang kebaikan, maka sebenarnya kita itu sedang mendapatkan hal yang sama seperti doa yang kita doakan. Mantul. Masa doa ini pokoknya seperti perkataan sahabat Umar, aku nggak peduli dikabulkan atau tidak doa ini, aku ditakdirkan untuk bisa berdoa saja, aku sudah bersyukur. Itu prinsipnya. Ini nggak usah mikirin dikabulkan atau enggak, itu memang bukan urusan kita. Yang jelas pasti dikabulkan. Saya katakan pasti dikabulkan. Asal dua, jangan berdoa untuk putus silaturahim. Yang kedua, jangan tergesa-gesa pengen segera dikabulkan. Itu malah dikabulkan. Doa itu semua dikabulkan. Bentuknya ada yang dibentukkan dalam apa yang dia minta persis. Jadi ini kisah nyata, Pak. Kisah nyata. Ada seorang bujang. Bujangan ini jatuh cinta kepada seorang wanita yang dia kenal. Dia berdoa kepada Allah siang malam, sholat tahajud, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya Allah, pokoknya kalau dia itu nggak jodoh, ya jodohkanlah sama aku. Pokoknya saya harus nikah dengan dia, dan saya itu kalau takdirnya itu saya nggak ditakdirkan, ya mohon ditakdirkan. Pokoknya doanya sejadi-jadinya. Ini kisah nyata. Pokoknya hanya satu-satunya. Pokoknya saya nggak melek, pokoknya harus dia. Kata pemuda. Qadarullah, setahun dia doa itu, Pak. Wanita itu dinikahi sama orang. Kecewa kan ini? Kecewa. Iya, Pak, dia kecewa. Gak lama kemudian wanita ini setahun kalau nggak salah ya, setahun meninggal, Pak. Wanita ini meninggal. Itu kuatnya doa. Kenapa dia meninggal? Dia kanker payudara dan meninggal. Kalau memang nggak baik untuk seseorang, Allah akan tunjukkan ini nggak cocok buat kamu. Paling-paling ya itu kan setahun saja.
Jadi doakan kebaikan. Ya. Kita nggak boleh mendoakan yang buruk-buruk, atau kita bilang yang buruk-buruk terhadap harta dan keluarga kita. Contoh, motor saya ini kerjaannya mogok, terus itu nggak boleh Pak bilang begitu. Terus salah sopo ya. Kita nggak boleh mau apa ya? Allah sudah ngasih kita harta, kok kita caci maki harta itu nggak boleh. Ya saya seprono seprene itu bahasa Indonesianya ya. Seprono seprene. Omah yukul gini wae. Itu tidak boleh dicaci maki. Pokoknya bentuknya cacian makian itu tidak boleh kepada harta. Juga kepada anak kita, keluarga kita juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Doalah yang baik-baik untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Yang ke-9, membeli dagangan seseorang itu sedekah juga. Belanja biar dapat nilai sedekah, kita mindset dulu, setting dulu. Kita bukan hanya transaksi apa tabiat gitu, tapi bagaimana ini menjadi ibadah. Ya ini saya selalu mencontohkan, kalau ada orang jualan kok sepi Pak, nggak ada yang beli lah. Mungkin kita nggak butuh dagangan yang dia jual, nggak butuh kita, tapi belilah. Ya kasihan. Iya, ya kita ingin sedekah, tetap kita memang dapat barang dia. Saya ini kalau cari rumah makan Pak, cari yang nggak rame malah, yang sepi. Katanya yang sepi malah nggak enak. Kata siapa? Ngeling ya. Jadi membeli akan menjadi sedekah kita. Bayangkan Pak, yang orang jualan sepi nggak laku, kemudian ada yang beli, bahagia nggak kira-kira? Masya Allah, senang sekali. Maka kita harus senang. Ini tolong. Saya kemarin ceramah di Kalianda, pengajian Aisyah. Ada yang jualan lemang, ketan dibungkus pakai bambu dibakar. Lemang apa ya? Nah itu. Saya tanya berapa Pak? Udah tua yang jualan itu. Udah sekitar 70 tahunan lah yang jualan. Resek duduk. Dia ikut ngaji rupanya, ikut ngaji. 25 dapat 2 ros. Setelah saya beli, banyak juga yang beli, ngikut-ngikutan beli. Saya beli 25.000 dapat 2, terus dikasih bonus 1. Sebenarnya ceritanya nggak kayak gitu sebenarnya. Harganya 25.000, 2 dapat 2. Saya bayarnya pakai uang 30.000, nggak ada kembalian 5.000. Ya udah Pak, nggak apa-apa, nggak usah dikembaliin. Oh ya udah tak tambahin 1, ya tak terima. Rutenya seperti itu. 33. Jadi berapa itu? 33. Iya, 30 dapat 3. Kenyang ya setengah. Ya itu kan namanya kita mau sedekah malah dapat sedekah. Yang ke-10, dengan tidak menawar harga. Halo ibu-ibu. Beda 1.000 pindah. Pindahnya ngocek. Kadang hilangnya seorang wanita itu begitu, Pak. Dia lupa. Dia nggak menghargai waktu. Dia tetap mengukur itu dengan selisihnya itu. Kangkung 1.750 ya. Giliran dibeli, dikasih nggak ada kembalian, bingung. Sana sini tukar duit. Stresnya itu nggak dihargai. Mau-maunya dia bolak-balik cuma. Akhirnya jalan lah, nggak usah dikembalikan, dah 1.000 aja. Nah balik ke situ, banyak kejadian seperti itu. Tapi memang lebaynya itu begitu. Nggak puas rasanya kalau nggak nawar. Dia nggak tahu pahalanya orang belanja nggak nawar itu nggak tahu.
Maaf ya Pak, ini harus kita amalkan. Kalau ada orang jualan harganya 1.000, kita bayar 2.000 tidak masalah. Iya. Berapa ini bajunya Bu? Oh ini 35, 40 ya? Kan kaget ya. Iya 40.000, apa sih 5.000? Bikin orang senang, kita sedekah. Ya kan? Iya. Kuningnya itu nggak ada ilmu ekonominya. Nggak usah pakai ekonomi, kita ilmunya sedekah. Orang bambu kuning harga ilmu ditawarin. Istri saya kemarin cerita, buah leci sekilo 40.000. Kalau beli setengah kilo 25. Leci loh. Jadi beli nggak mana? Nggak jadi beli. Cuma cerita. Ada leci kalau sekilo 40.000, kalau setengah kilo 25. Nggak jadi beli. Wah, nah lecinya kan nggak beli. Nah ini mau belanja macam apa? Orang beli, saya sampaikan ke beliau, orang beli itu karena kita butuh. Berapa harganya nggak usah nawar, nggak usah nawar. Orang jualan itu udah memperhitungkan kok, saya modalnya sekian, waktunya nungguin, saya untuk belanja, untuk kendaraan, transportasi, udah ngitung untung sekian, itu udah diperinci. Jangan kita gagalkan rencana dia dengan rencana kita. Kalau harganya 50 jadi 100 tawar 40. Enggak masalah Pak. Tapi yang lah ya, yang wajar-wajar saja. Ini kondisional lagi kita kembalikan kepada situasi. Kalau memang kita ya ada juga ini kawan saya belanja di Bambu Kuning. Dia sama istrinya nawar mau beli handuk di Bambu Kuning. 80 dia tawar, 50 dikasih. Seneng kan? 50 kan hampir separuh lah gitu ya. Nah istrinya nawar juga harga yang sama tapi di tempat yang berbeda, 35 Pak. Dari 80 ke 35 kecewa dia. Waduh ini cuma nggak usah ngomong, tadinya seneng jadi kecewa. 80 jadi 35. Saya kira ini yang 50 dari 80 ke 50 udah bagus ini. Kan tahunya istrinya beli 35. Iya. Kan mau nanya dikit ya? Oke. Tentang apa infak, sedekah atau sumbangan ini lah. Nah sekarang ini kan kita sering mengedarkan list di WA atau di mana-mana itu. Nah sebaiknya kita ini gimana di dalam mengisi atau mengelis itu? Kita tulis nama kita 100.000 atau 500.000, atau kita tulis hamba Allah aja supaya kita benar-benar tidak mengharapkan apa-apa pujian atau ikhlas. Baik. Ustaz bagaimana? Baik, dua-duanya boleh. Yang namanya sedekah itu boleh sirran wa alaniyatan. Ditampakkan boleh, diceritakan itu boleh. Tapi dia harus selesai dengan dirinya. Atas keikhlasan harus selesai dulu. Ya, jangan kita masih kesulitan ikhlas, sukanya menceritakan sedekah, nanti bumerang. Tidak masalah, sirran wa alaniyatan, tidak masalah. Sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Ini ada 3 lagi, saya bacakan saja. Dengan memaafkan kesalahan-kesalahan orang, itu juga sedekah. Dengan mengikhlaskan barang-barang kita yang hilang. Ya, ini agak harus ditahu ilmunya ya. Kalau kita punya kehilangan barang, nggak usah lah bingung-bingung, udah ikhlaskan saja. Nggak usah kecewa, nggak usah menyalah-nyalahkan takdir, nggak usah. Ini tadi gimana sih bapak ini ngaruh barang gini? Coba kalau nggak begini, nggak usah coba kalau begini. Udah diam saja, ikhlaskan. Itu sedekah. Yang terakhir ucapan yang baik. Ya, al-kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat-kalimat yang baik. Itu saja barangkali yang kita bahas. Semoga saja di antara 13 sedekah ini masa ya susah semua kan, nggak mungkin kan ya.
Justru ini jadi alternatif. Yang kedua tadi Ustaz, Iya. kalau kita dizalimi orang, kan pasti kita alami. Iya. Kita mendoakan jelek. Oh itu ujiannya itu. Memang deket bener itu Pak ya. Namanya dizalimi itu namanya. Yang mendoakan nyepatan. Nyepatan. Buya Hamka itu pernah dizalimi, tapi beliau membalas kezalimannya dengan kebaikan. Buya Hamka. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 26. Berapa? Berapa? Jangan sekarang jadi kimi. Robot ya? Bukan Honda. Robot. Orang rahasia bener dong. Apa? Aneh rahasia. Aneh. Konflik uangnya. Ada gabung itu kan tanya teman ngasih sendiri ya. Apa dirahasiakan? Mas, kapan apa? Apa pakai baju dinas? Apa pakai jaket ya kalau kerja? Iya, bang lah. Kerja di mana deh? Aku kerja di Solo. Dari Solo gitu. Terus tanya-tanya, ya teman sudah pergi dulu. Kemarin motor kasih manja. Ada temennya yang jualan juga, jualan apa? Motor, tidak, kalau pergi. TB. Apa lah? Ya. Mana sih? Oh hilang. Kalau ada di misal apa kamu tolong. Banyak unik. Mau tempe ada menghibur. Kan sebelum tadi kita dulu. Aku kan keluar ya. Aku keluar ya. Masih lah? Enggak ada. Ini sumber protein. Mas baru nih kita mau ngurusin selalu ribut dagang sama sekolah ya. Banyak libur. Kalau di Pangkalan ada berapa? Itu masih itu. Enggak di rumah. Kan gak ngurusin apa ya? Ya aku mau nambah juga nanti. Gula tapi banyak. Dia tumpah dan lain-lain. Namanya nggak apa-apa. Enggak juga Pak, sekarang Pak 40 udah ada yang kaya. Lama kalau ada 40 ada yang kaya itu banyak enggak. Saya enggak nunggu lama. Kalau hari Sabtu sampai jam dasar ada jadwal mereka. Itu jahit tuh. Jahit. Berapa? Main rumah dong. Rumah main. Sekarang kita udah komplit belum? Belum. Ngobrol sama kecil aja. Ngobrol sama bener-bener aja. Ada mana? Dia ini kirain bikin seragam.